Yesus memuji si janda miskin yang memberi persembahan di dalam bait Allah. Mengapa Yesus memuji? Yesus menarik perhatian para murid untuk melihat si janda yang memberikan persembahan yang sekali lagi boleh jadi paling sedikit. Karena kata Yesus sendiri, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu, sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tapi janda ini memberi dari kekurangan semua yang ada padanya dan seluruh nafkahnya. Saudara-saudari sekalian, ternyata di hadapan Tuhan bukan jumlah, tetapi mutu. Ada pepatah Latin, non multa sed multum. Sekali lagi, non multa sed multum, yang artinya bukan jumlah, melainkan mutu. Bukan soal kuantitas, jumlah berapa banyak, tetapi soal kualitas. Saudara-saudari, janda ini menunjukkan kepada kita sebuah kualitas. Itulah kualitas iman. Nomor satu, dengan pemberian 2 peser 1 duit ini sebetulnya dia memberikan, menyerahkan dirinya sendiri. Dia mengungkapkan imannya, dia mengandalkan Tuhan, dia percaya Tuhan tidak tidur. Dia percaya bahwa ketika manusia memberikan diri, mengangkat tangan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan dan campur tangan di dalam kehidupannya. Inilah sebuah kualitas iman. Iman bukan hanya sekedar yes, saya percaya. Iman bukan hanya sekedar orang tekun berdoa. Iman bukan hanya sekedar orang rajin berbuat baik. Tapi iman itu juga sebuah sikap serah diri kepada Tuhan. Itu yang dicontohkan secara sangat sempurna oleh Bunda Maria. Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku, kata Maria, seturut perkataanmu. Serah diri. Dan yang kedua, janda ini juga menunjukkan kepada kita sekalian, iman itu harus menggerakkan orang untuk sebuah pelayanan kasih. Dan ini menuntut orang berkorban, menuntut orang meninggalkan egoismenya. Janda tersebut, kalau dia berpikir hanya untuk dirinya sendiri dan mencari sebuah excuse, mencari pemaafan, pemakluman, pasti dia juga bisa bilang, saya tidak kasih, saya tidak memberi juga tidak apa-apa. Orang mengerti ji, orang paham ji keadaan. Tapi tidak, saudara-saudari, dia mau berkorban. Uang 2 peser 1 duit itu bagi orang yang punya rezeki yang bagus mungkin tidak ada artinya. Mungkin untuk kelasnya kita, ini uang parkir ji, ini uang jajan ji. Tapi untuk janda ini, uang 2 peser 1 duit ini adalah hidupnya. Kalau bukan untuk hari ini, mungkin 2 hari. Kalau bukan untuk 2 hari, boleh jadi untuk 1 minggu. Jadi dia berkorban. Dia tahu apa yang saya berikan ini adalah bagian dari pelayanan kasih. Dan dia menanggalkan egoismenya. Hal yang sama ditunjukkan juga dengan sangat bagus di dalam bacaan yang pertama. Kisah mengenai janda miskin di kota Sarfat yang dia pergi keluar dari kota untuk cari kayu bakar. Dan di gerbang kota dia bertemu dengan Nabi Elia. Nabi Elia katakan, tolong kasih saya air. Dia kasih air, gampang. Tapi kemudian Nabi Elia bilang, kasih saya roti. Janda ini mulai berpikir, waduh,
Saya hanya punya satu roti. Sehingga dia berterus terang kepada sang nabi, dia katakan, saya hanya punya satu roti di rumah dan sekarang ini saya sedang mencari kayu bakar untuk mengolah roti itu menjadi makanan bagi saya dan anak perempuan saya. Dan setelah kami makan roti itu, mungkin kami sudah akan mati karena kami tidak punya apa-apa lagi. Nah, sekarang roti yang cuma satu ini juga kau minta. Tapi Elia sebagai seorang nabi mengatakan, tidak, kasih saya roti itu. Cerewet juga ini nabi. Tapi perempuan janda miskin ini lalu percaya, ini perkataan yang keluar dari mulut seorang nabi, utusan Allah. Tidak mungkin ini perkataan yang akan mencelakakan aku. Sehingga akhirnya dia pulang ke rumah dan dia mengolah roti itu lalu memberikannya kepada sang nabi. Saudara-saudari, apa yang terjadi setelah itu? Perempuan janda miskin di kota Sarfat ini memberi kesaksian, tepung di dalam tempayan tidak pernah habis, dan minyak di dalam buli-buli takakan tidak pernah berkurang. Nah, saudara-saudari, inilah yang namanya penyelenggaraan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan tidak tidur. Tuhan tetap melihat orang yang mau berbuat kasih. Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap memperhitungkan perbuatan baik orang-orang beriman yang mau berkorban, yang mau menanggalkan egoismenya dan mau memberi yang terbaik untuk orang lain. Ibu bapak saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari cerita bacaan pertama, juga cerita Injil perihal janda miskin yang berani berkorban ini. Dan kita harus percaya atas dasar pengalaman mereka. Tuhan Allah Maha Kasih. Dia tahu kapan harus bertindak. Dia tahu kapan harus mengulurkan tangan kasih untuk menolong kepada orang kita-kita ini yang sungguh mau beriman, sungguh mau bersandar kepadanya. Dan dengan demikian kita yakin, saudara dan saudari, tepung dalam tempayan rumah tangga kita, pekerjaan kita, itulah tepung rezeki. Itulah tepung kebaikan. Tak akan pernah habis. Amin. Dan juga minyak di dalam buli-buli. Itulah minyak pengharapan. Itulah minyak kemurahan hati. Itulah minyak iman kita kepada Tuhan.